Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ijlan Nurhadi dengan NIM D121191068. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah penginstalan Linux Ubuntu yang versi 18.04.03 LTS Desktop. Sebagai tugas praktikum saya pada mata kuliah pengenalan teknologi informasi, Departemen Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin. Jadi hal-hal yang perlu kita persiapkan terlebih dahulu sebelum melakukan instalasi ini adalah kita harus mendownload beberapa hal. Pertama, file Ubuntu itu sendiri. Kita bisa mendownloadnya di website resmi Ubuntu. Baru yang kemudian aplikasi VirtualBox-nya, dan kita bisa mendownloadnya secara gratis di website resmi VirtualBox. Apabila kedua hal itu sudah kita persiapkan, berikutnya kita membuka aplikasi VirtualBox-nya dan kemudian kita tekan yang kita pilih new, dan akan memunculkan prompt untuk menginput nama, tempat penyimpanan, tipe, dan versi sistem operasi yang akan kita install. Jadi di sini saya tuliskan Linux Ubuntu, dan otomatis tipenya Linux, versinya Ubuntu. Kenapa 64 bit di sini? Karena saya menggunakan laptop yang versi 64 bitnya, laptop 64 bit bukan 32 bit. Lanjut tekan next. Di sini kita diminta untuk memilih range RAM yang akan digunakan untuk penginstalan sistem operasinya. Usahakan untuk tidak menggunakan lebih dari setengah RAM fisik yang kita miliki pada laptop kita, atau memasuki wilayah merah, karena itu akan berpengaruh pada kinerja laptop itu nanti ke depannya. Di sini saya inputkan sebesar 1,9 GB. Tekan next. Baru di sini kita diminta untuk membuat harddisk virtual untuk sistem operasi yang kita install. Kita tekan create a virtual hard disk now. Baru create. Di sini ada 3 opsi, ada FDI, FXD, dan FMDK. Di sini kita pilih FDI saja, karena virtual FDI itu adalah virtual hard disk yang dibuat langsung oleh VirtualBox. Itu yang saya dapat dari informasinya. Baru kemudian tekan next. Di sini perbedaan mendasar antara dynamically allocate dengan fixed size dalam penggunaan hard disknya itu adalah apabila kita memilih dynamically allocate, maka ukuran hard disk virtual dibuat seperlunya dengan batasan maksimal. Misalnya kita menentukan maksimal size-nya tadi sebesar 10 GB, dan yang diperlukan untuk sistem operasinya ternyata hanya 3 GB saja, maka hard disk virtual akan memiliki ukuran 3 byte saja, dan akan terus bertambah sesuai keperluan dengan batasan sebesar 10 GB yang telah kita tentukan tadi. Tapi apabila kita memilih fixed size, maka ukuran hard disk virtual akan langsung mengikuti batasan maksimal yang kita tentukan. Jadi misalnya kita menentukan maksimal size-nya sebesar 10 GB, maka ukuran hard disk virtual tersebut akan langsung ke 10 GB itu tadi. Jadi untuk meminimalisir penggunaan hard disk-nya, kita pilih dynamically allocate saja. Lalu tekan next. Lalu ini tadi yang saya maksud dengan maksimalnya. Kita tentukan sebesar apa virtual hard disk yang kita ingin buat. Untuk kita buat 10 GB saja, dan tekan create, dan virtual mesinnya telah kita buat, telah jadi dibuat. Lalu kita tekan start. Nah, akan muncul sebuah window di mana kita diminta untuk memasukkan file Linux itu yang kita download tadi di website resmi Ubuntu. Kita tekan ini berbentuk berkas. Baru kita inputkan file Linux-nya tadi. Ingat bahwa file Linux-nya itu berbentuk ISO. Jadi apabila tidak berbentuk ISO maka tidak bisa dibaca oleh VirtualBox. Tekan start. Maka VirtualBox akan memproses file Linux yang kita inputkan tadi. Akan butuh waktu beberapa saat untuk proses ini, jadi sedikit bersabar.
Setelah menunggu beberapa saat akan muncul tampilan seperti ini, tampilan welcome, di mana ada dua opsi pilihan, ini try Ubuntu dan install Ubuntu. Apabila kita memilih try Ubuntu, maka kita akan diperlihatkan mengenai tampilan Ubuntu tanpa menginstalnya. Apabila kita sudah yakin dan ingin langsung menginstal Ubuntu, maka kita tekan install Ubuntu. Di sini ada opsi pilihan untuk instalasinya, opsi bahasanya kita pilih English saja untuk memudahkan. Nah, kemudian kita tekan install Ubuntu apabila kita sudah ingin langsung install Ubuntunya. Berikutnya kita diminta untuk memasukkan keyboard layoutnya di sistem operasinya itu nanti. Di sini yang umum digunakan di Indonesia adalah English versi US atau United States atau Amerika. Jadi kita pilih English US dan English US. Nah, itu kan continue. Di sini ada dua opsi pilihan, ada normal installation dan minimal installation. Apabila kita memilih normal installation, maka itu akan menginstal web browser, utilities, office software, games dan media player. Tapi apabila kita memilih minimal installation, maka yang terinstall hanya web browser dan basic utility saja. Karena ini hanya sebagai contoh, jadi kita pilih minimal installation saja untuk mempercepat waktu penginstalan. Tekan continue. Lalu kita pilih erase disk and install Ubuntu. Lalu kita tekan install now. Di sini kita diminta untuk memasukkan tempat kita berada sekarang. Karena sekarang saya berada di Makassar, langsung saja pilih Makassar. Lalu tekan continue. Di sini diminta untuk memasukkan username, nama komputer dan sebagainya. Apabila data-datanya sudah kita input, lalu kita tekan continue. Baik, di titik ini Linux Ubuntu yang kita ingin install sedang diinstal. Akan memakan waktu beberapa lama, tergantung dari spesifikasi laptop yang kita miliki. Semakin tinggi spesifikasinya, maka tentunya akan semakin cepat Linux Ubuntu-nya terinstall. Baik, di titik ini apabila instalasinya telah selesai dilakukan, maka kita diminta untuk merestart komputer kita atau laptop kita. Tekan restart now. Baiklah, kita sudah masuk pada sistem operasi yang sudah berhasil kita install sebelumnya, yaitu Linux Ubuntu versi 18.04.03 LTS desktop. Akan install, baru masukkan password yang sudah kita input tadi. Nah, sistem operasinya telah berhasil diinstal dan kita sudah berhasil menginstal Linux Ubuntu. Demikian video yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.